Halo, Shalom, puji nama Tuhan. Nama saya Aurelia Jirol Timomor. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Yesus Bitung Prodi Pak semester 4. Dalam video kali ini, dalam mata kuliah Dasar Pendidikan Agama Kristen, saya akan membahas satu materi mengenai karakteristik pendidikan agama Kristen. Pertama kita akan mengetahui apa sih karakteristik ini. Karakteristik adalah sesuatu yang membedakan atau mengkhususkan satu hal dengan hal yang lain. Dan dalam kali ini hal yang mengkhususkan antara pendidikan agama Kristen dan pendidikan lain di luar pendidikan agama Kristen. Nah, karakteristik akan menunjukkan perbedaan antara pendidikan Kristen dan pendidikan lain. Inilah maksud dari karakteristik, hal yang membedakan antara hal ini dan hal itu. Kita masuk dalam pandangan Alkitab mengenai karakteristik dari pendidikan ini. Yang pertama, pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang berpusatkan pada Kristus. Dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29, bagaimana di situ mengajarkan pendidikan agama Kristen berpusatkan pada Kristus, yang artinya setiap aktivitas dari pendidikan agama Kristen pasti tujuannya yaitu jelas bahwa pendidikan agama Kristen ini adalah untuk memulihkan keadaan para muridnya. Bagaimana yang kita ketahui pada saat zaman Adam dan Hawa, manusia telah kehilangan kemuliaan, telah kehilangan atau ada jarak antara manusia dengan Yesus, dengan Tuhan. Tetapi pendidikan agama Kristen ini bertujuan untuk memusatkan pikiran orang untuk berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dalam pendidikan agama Kristen, pendidik harus mendidik muridnya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan bertujuan untuk memulihkan kehidupan murid-muridnya. Saya katakan begini, pendidikan agama Kristen pusatnya yaitu Kristus, menjadi seperti Kristus. Kedua yaitu didasarkan pada Alkitab. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 itu menggambarkan bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada para rasul-rasul lain kalau mereka tidak mengajarkan sesuai dengan apa yang menjadi maunya Yesus atau mengajar tidak sesuai dengan pengajaran dari Yesus, maka mereka orang-orang yang berdosa. Bukan maksud pendidikan agama Kristen tidak memandang atau tidak menganggap penting pendidikan memperhatikan lain, tetapi bagaimana dalam hal ini pendidikan agama Kristen berfokus atau mempertamakan Alkitab sebagai bahan ajar yang paling utama. Bukan cuma berdasarkan hikmat-hikmat perkataan-perkataan yang berhikmat, tetapi berdasarkan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar pengajaran-pengajaran dari pendidikan agama Kristen. Ketiga, dilaksanakan dalam pertolongan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Bagaimana peran Roh Kudus ini bukan hanya dilakukan atau bukan hanya digunakan melibatkan Roh Kudus di bagian-bagian tertentu saja. Contohnya hanya di rumah atau biasanya yang orang ketahui hanya di gereja. Tetapi Roh Kudus ini bersifat vital dalam penggunaannya, di mana Roh Kudus ini bukan cuman ada di sekolah atau lingkungan atau gereja, tetapi Roh Kudus juga harus berperan dalam dunia pendidikan. Bukan hanya menyangkut hal-hal akademis di sekolah, tetapi Roh Kudus ini dapat berperan untuk menjadi penolong, pengajar yang mengajarkan kita banyak hal. Banyak guru-guru guru-guru pasti terbatas dalam penyampaian materi atau pengajaran-pengajaran, tetapi lewat pertolongan Roh Kudus maka banyak hal yang akan dikerjakan atau dilakukan oleh Roh Kudus.
kita tidak ada opsi lain. Kita harus melibatkan Roh Kudus untuk berkarya, khususnya dalam pendidikan agama Kristen di semua konteks atau level kehidupan. Yang keempat, ditunjukkan untuk menggenapi amanat Tuhan. Yang pertama, dalam Kejadian 1 ayat 28 dan 2 ayat 23. Amanat yang diberikan Tuhan kepada manusia yaitu untuk mengelola bumi, untuk menguasai alam. Jadi manusia harus mengelola alam dengan menggunakan yang namanya pendidikan ini. Bagaimana seseorang yang dididik mampu menciptakan atau mampu untuk menemukan penelitian yang sifatnya dapat menguasai atau mengelola alam ini. Di dalamnya terdapat pendidikan. Seseorang bisa melakukan sesuatu karena ada sebuah pendidikan. Nah, yang kedua tentang amanat yang kita ketahui bersama namanya amanat agung. Dimana dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, misalnya bagaimana Tuhan menyuruh untuk membuat bangsa-bangsa menjadi muridnya. Nah, menjadi murid berarti terdapat pengajaran-pengajaran. Jadi pendidikan agama Kristen ditujukan untuk menggenapi amanat Tuhan. 5. Dilaksanakan dalam konteks komunitas Kristen. 2 Timotius 2 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 di situ mengatakan bahwa pendidikan agama Kristen ini harus diberitakan di kalangan orang-orang Kristen yang di dalamnya terdapat diskusi tentang kebenaran firman Tuhan, sharing tentang kebenaran, dan pemaparan tentang kebenaran, sehingga kebenaran-kebenaran ini dapat diterima oleh orang-orang yang benar-benar berindu untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga di dalamnya terbukti dari buah dari apa yang ia telah dengar. 6. Harus mempertimbangkan personality komprehensif. Apa sih itu? Dalam Matius 12 ayat 30 di situ menjelaskan pun bahwa pendidikan agama Kristen ini harus pengajarannya yaitu menyentuh seluruh aspek atau dimensi dari pribadi yang utuh. Di dalamnya pendidikan agama Kristen ini harus diberitakan sehingga pendidikan agama Kristen ini dapat menyentuh berbagai macam bidang-bidang kehidupan sehingga terlaksana secara personality komprehensif. 7. Diupayakan secara sungguh-sungguh atau diupayakan secara utuh. Dalam Kolose 1 ayat 28 dan 29 bahwa seorang pendidik yang mengajar tentang pendidikan agama Kristen harus berupaya secara optimal atau dapat dikatakan memberikan yang terbaik untuk mengajar pendidikan agama Kristen ini, dan harus dilaksanakan di dalam seluruh aspek, seluruh bagian, dalam pelayanan, dalam pengajaran, dan pendidikan ini secara gampangnya bahwa pendidikan harus dilakukan secara utuh dan secara maksimal dengan memberikan yang terbaik. Demikian hasil pemaparan materi saya mengenai karakteristik pendidikan agama Kristen. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.